Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Kali ini gue mau bahas salah satu series di platform video yang bergenre drama komedi keluarga. Judulnya adalah Di Bulan Suci Ini. Jadi seriesnya ini pendek ya, cuman ada 6 episode dan udah tayang semuanya. Disutradarai oleh Dina Jasanti. Lalu untuk pemerannya ada Denis Adiswara, Titi Kamal, Ferdi Sulaiman, Jenny Zhang, dan lain-lain. Menceritakan dua keluarga yang bertetangga dan memiliki perbedaan etnis dan keyakinan. Jadi yang satu ini, keluarga Wisnu ini bersuku Jawa dan beragama Islam, dan satunya lagi, keluarga Santo ini adalah keluarga keturunan Tionghoa. Jadi berlatar di bulan Ramadan menjelang Lebaran, mereka mengadakan tradisi mudik dan cengbeng ke Banyuwangi. Jadi apakah itu cengbeng adalah salah satu tradisi Tionghoa ketika mereka mengunjungi atau menziarah makam leluhur. Namun yang membuat berbeda adalah sambil pulang kampung, mereka itu membawa sebuah jenazah anggota keluarga mereka, tapi jenazah itu harus di bubble wrap karena supaya tidak busuk. Salah satu anggota keluarga tersebut memiliki wasiat, kalau suatu hari ia meninggal, ia ingin dimakamkan di kampung halamannya di Banyuwangi, tapi tidak menggunakan ambulans ataupun pesawat. Jadilah mereka bawanya pakai mobil. Konsep utama dari series ini adalah tentang road trip keluarga. Mungkin ada yang pernah nonton film Little Miss Sunshine, kayak mirip-mirip kayak gitu konsepnya. Premis utamanya sebenarnya itu lebih mirip sama novel jadul tuh namanya ya As I Lay Dying, karya William Faulkner. Itu juga pernah diadaptasi jadi film tahun 2013 oleh James Franco. Itu tentang sebuah keluarga di mana si ibunya meninggal lalu punya wasiat kalau jenazahnya itu dimakamkan di kampung halamannya. Namun selama di perjalanan mereka bertemu berbagai macam rintangan hingga bisa sampai tujuan. Jadi hal-hal yang gue suka dari series ini, gue dari episode satunya aja udah jatuh cinta sama para karakternya, dan juga ceritanya tuh heartwarming banget sih menurut gue, sangat family value, dan juga berhasil menggabungkan ya gitu kan, ada dua keyakinan berbeda namun mereka saling toleransi gitu, saling menghargai satu sama lain, sekalian kayak memberikan info gitu bahwa tahun ini nih, tahun 2023 ini, hari raya lebaran tahun ini tuh berbarengan dengan tradisi cengbeng. Dan gue juga bertahu gitu ya, ada yang namanya di keluarga Tionghoa itu ada namanya tradisi cengbeng atau ziarah ke makam leluhur. Dan yang menariknya dari series ini ada salah satu karakter anak ya, anaknya Denis Adiswara dan Titi Kamal yang bernama Faisal. Itu diperankan oleh Bima Asril yang menjadi seorang ABK atau anak berkebutuhan khusus gitu, dan itu agak jarang ya diangkat gitu, karena kebetulan anak pertama gue juga adalah seorang anak berkebutuhan khusus. Jadi gue ngerasa relate aja gitu loh, ngomongin gimana sih yang namanya suka duka gitu ya, orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus gitu, kegelisahannya. Dan gue juga ngerasa di sini nilai-nilai kekeluargaan itu sangat Indonesia banget, terutama karakter Simbo ya, Simbo yang akhirnya dia meninggal dan akhirnya dibawa jenazahnya ke Banyuwangi. Karena menurut gue pasti gitu ya, entah di keluarga kalian atau di saudara atau mungkin pernah dengar teman kalian tuh ada salah satu bibi atau mbak atau pengasuh siapapun itu tuh yang kayak kita tuh kayak lebih ngerasa deket sama dia kadang daripada orang tua kita sendiri gitu. Bahkan dia yang lebih mengenal anak kita, lebih mengenal rumah kita, dan itu adalah karakter Simbo ini yang benar-benar bikin gue dari episode 1-2 tuh benar-benar berhasil gitu ya. Cintanya mereka sama Simbo itu bikin gue nangis gitu. Lalu masing-masing anggota keluarganya itu punya keresahan tentang masalah pribadi gitu ya, masalah keluarga gitu yang sangat mungkin mewakili juga setiap manusia gitu. Kayak misalnya Ferdi Sulaiman sama Jenny Zhang itu yang selalu ribut, berantem terus karena ego sehingga anaknya jadi korban. Ajeng yang menjadi ponakannya Wisnu ini, yang dia tuh adalah sebenarnya ponakan ya, karena dia dititipin oleh orang tuanya sibuk lalu dititipin sama omnya. Juga di sini Denis Adiswara yang biasanya kita tahunya kan suka biasanya ya gitu kan main film dengan karakter konyol, karakter polos yang kayak gitu. Nah di sini dia lebih karakter bapak-bapak yang kayak gampang emosional gitu, kayak gampang sumbu pendek, sehingga si anaknya berkebutuhan khusus ini si Faisal suka jadi korban kemarahan bapaknya. Temanya road trip dan bener-bener syutingnya itu mereka bener-bener road trip beneran gitu, dari mulai Jakarta sampai ke Banyuwangi, dan dimana kita bisa melihat ternyata banyak tempat-tempat wisata gitu di Pulau Jawa yang bagus-bagus, indah-indah. Jadi kita akan disuguhi pemandangan-pemandangan tempat pariwisata di Jawa yang kita mungkin belum pernah tahu gitu. Dan juga ada beberapa framing pengambilan gambarnya yang
yang indah gitu, bagus. Agak kurang menurut gue. Di sini tuh memang kan drama komedi. Nah untuk komedinya sendiri, ini gue ngerasain masih hit and miss sih. Ada beberapa yang memang gue lucu gitu nih, konyol, dan interaksi sama antara keluarganya tuh bikin gue ketawa. Tapi ada beberapa komedi yang dari mulai episode 3, 4, 5 lah gitu, yang menurut gue agak-agak absurd. Dan ya mungkin cocok-cocokan sih ya, kalau misalnya mikirnya ini memang konyol nggak usah pakai otak mungkin lucu, tapi kalau dipikir pakai hati gitu, kayak konsep dimana si karakter Bo ini kan adalah sosok yang disayang banget sama semua orang gitu. Justru gagasan utama dari series ini adalah membawa jenazahnya dibungkus bubble wrap dengan alasan biar nggak busuk gitu ya, biar 24 jam nyampe Banyuwangi bisa dimakamkan, karena si Bo ini kan memang wasiatnya gitu ya, nggak pengen dianterin pakai ambulans sama atau pesawat gitu. Kadang ya gitu, perlakuan mereka terhadap jenazah itu ya gitulah ya, suka agak-agak sembarangan. Maksud gue ya itulah, mungkin karena letak komedi di situ kan. Mungkin ada beberapa yang gue ngerasa kok mereka tidak nge-treat si Bo ini dengan respect gitu. Tapi mungkin kalau kita ngelihat dari sisi komedi atau mungkin agak-agak komedi horor ya, lo bayangin aja lo road trip jalanan tapi ada jenazah di bubble wrap, itu kan agak serem juga gitu. Ya meskipun drama komedi, gue lebih suka elemen dramanya sih daripada komedinya. Setting series ini kan adalah seinget gue tuh kayak 5 hari sebelum lebaran ya. Jadi mereka pulang kampung, naik mobil, naik bus. Logikanya seharusnya gitu, kini tanggal-tanggal segitu adalah lagi padet-padetnya jalanan macet ya gak sih? Itu kan puncak peaknya orang mudik macet kira-kira 5 hari sebelum lebaran gitu kan. Nah di sini tuh seinget gue itu nggak ada sama sekali mereka tuh macet, jalanan padat. Jadi kayak jalanan itu kayak lancar jaya, kayak sepi. Nah kadang kan yang namanya film atau series itu kita puas atau enggaknya itu bergantung banget biasanya sama opening, sama awal dan akhir. Terutama akhir itu adalah kayak impress tuh kan dari segala macamnya. Jadi kalau misalnya filmnya mungkin awal-awalnya biasa tapi endingnya bagus, itu akan lebih berkesan. Kebalikannya gitu kan ya, kalau misalnya filmnya udah bagus tapi endingnya zong atau itu biasanya akan mengurangi kenikmatan kita menilai secara keseluruhan filmnya gitu. Nah di sini menurut gue untuk episode terakhirnya itu sebenarnya buruk sih enggak gitu, pas lah, manis, semuanya serba jelas, serba clear. Cuman mungkin gue ekspektasi gue agak terlalu tinggi. Gue sempat kayak ngarepin ada rahasia terkuak gitu kan ya di episode terakhir gitu, karena tentang mungkin rahasia keluarga mereka atau apa gitu. Tapi ternyata ya udah kayak gitu aja. Untuk memorable scene versi gue bisa dibilang lebih kayak favorite scene kali ya. Setiap ada adegan ketika mereka tuh ngerasa kehilangan Simbo gitu, dari mulai si Faisal yang nggak bisa terima kalau Simbo udah nggak ada, dan juga karakter Ama yang diperankan oleh Ibu Dayu Wijanto. Ini gue salah satu karakter favorit gue juga gitu, dia gimana dia juga kehilangan Simbo. Mereka pernah berjanji mudik bareng gitu ya, tapi ternyata yang sebenarnya mereka akhirnya Simbo itu menepati janjinya tapi udah tidak berbentuk manusia gitu, itu kan sedih gitu. Jadi skor gue untuk series di bulan suci ini adalah 7/10. Ini adalah kalau kalian lagi nyari series yang tentang keluarga, yang heartwarming, yang ringan, yang buat lucu-lucuan, ya silakan nonton ini di video. Dan mungkin memang lebaran masih lama ya, mungkin sekitar semingguan lagi, tapi mumpung ada kesempatan, gue sekalian ngucapin juga ya selamat lebaran, dan mohon maaf apabila selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan atau review yang kurang berkenan. Dan gimana nih kalian, udah ada yang nonton di bulan suci ini? Gimanakah experience kalian? Dan perasaan kalian saat menonton filmnya, apakah suka juga? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa dukungan untuk like, share, dan subscribe channel Siri Krip. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.